Dan Kang Dikon ini kalau saya lihat dari data yang ada, prestasinya luar biasa. Jadi kayaknya berbagai perlombaan yang diikuti selalu juara ya, selalu dapat penghargaan. Ya, alhamdulillah ya karena mungkin rezeki juga. Ya. Sebenarnya nggak langsung juara sih, dulu udah ketolak beberapa kali. Baru itu. Yang penting nyoba terus. Nyoba aja terus ya kayaknya. Udah ditolak berapa kali deh, puluhan bahkan 50-an kayaknya ada. Iya. Tapi kan aktif kan dari berbagai kementerian, ikut lomba segala macam kan. Aktif. Apa yang didapat dari itu? Nah, itu modalnya clean sheet tuh yang saya dapat. Ya, waktu itu dapat dana hibah dari kementerian A, kementerian B. Terus akhirnya ya buat beli alat-alat vakum. Buat beli alat-alat dapat bantuan ya. Betul. Yang lebih mahal lah. Dulu kan nggak ada uang. Iya. Nah, sekarang kontrol bisnisnya masih sendiri apa udah bentuk manajemen tersendiri? Udah sih, udah ada. Udah ada ya. Dan dengar-dengar mau go public juga ini ya. Amin ya. Amin. Masih panjang udah. Masih panjang ya. Tapi ya itulah mimpi ya. Ya, mimpi. Dari awal yang kita juga nggak rencanain bisa menghasilkan sesuatu kan. Tapi bisnis itu kan tidak harus yang kita kagumi, yang kita incer atau yang sesuatu yang punya angan-angan besar. Jadi manapun bisnis yang menghasilkan uang halal, kenapa enggak? Dan ini juga membantu masyarakat kan. Tapi yang kerennya mempekerjakan orang-orang yang benar-benar yang sangat-sangat membutuhkan kan. Itu gimana nyeleksinya Kang? Kalau di kami memang kita seleksi ketat dari berkas, dari wawancara, terus psikotes juga ada, praktek juga ada, psikolog juga kita iniin. Gitu. Jadi kan itu latar belakang yang berbeda-beda ya. Dan yang harus diingat juga kan ini jasa ya. Megang rumah orang, kalau ada sesuatu kan pasti komplainnya ke perusahaan kan. Betul. Sering dulu dikomplain gitu. Itu apa yang kejadian hari-hari apa yang jadi permasalahan? Biasanya dulu pernah tuh sampai ngerusakin granit. Dulu pernah, terus nyobekin kasur, nyobekin ini, itu awal-awal banget lah waktu SOP-nya belum terstandar. Iya. Saya yang harus terjun langsung untuk minta maaf, gantiin segala macam. Gantiin ya biasa. Tapi yang penting minta maaf dulu kan. Iya betul. Setelah itu ya udah ngalir aja lebih ini lagi. Sekarang targetnya gimana? Apa Jawa aja apa nanti akan main di luar Jawa juga ya. Jadi kalau di kami memang targetnya ada di kota-kota besar di Indonesia. Iya. Ya agar bisa membantu lebih banyak lagi anak-anak muda yang pengen lanjut pendidikan, kerja, dan bisa menarik dari kemiskinannya. Iya. Jadi sebenarnya konsep clean sheet sederhana sebenarnya. Saya anak putus sekolah, saya mahasiswa, saya nggak punya pekerjaan, terus masuk di clean sheet, dapat pekerjaan, terus kita sekolahin, kita kuliahin. Nah, yang menarik itu ya. Ya. Jadi dia nggak sekolah, dididik mereka biar mau sekolah lagi ya. Betul, sekolah. Dan itu banyak kan? Banyak, alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah ya udah 30-an yang udah kita kasih beasiswa. Kasih beasiswa untuk lanjut. Itu rata-rata ke mana? Kuliah? Kuliah ada, sekolah paket juga ada, tentang pelatihan juga ada. Bisa langsung ke kelas programming, gitu ada. Digital marketing, kita arahkan ke situ. Kita biayain semua. Nah, bisnis ini sendiri ke depan lebih kemitraan atau ke mana nih? Kalau kita memang fokusnya di kemitraan. Kemitraan ya. Betul. Jadi orang dimanapun mau buka tinggal ngubungin, deal harga bisa jalan ya? Iya, betul. Bisa kemitraan maupun kita buka sendiri. Dan lebih banyak jalan sekarang kemitraan? Kemitraan. Plus karena uang investor udah ada ya kita buka sendiri aja. Iya. Tapi menarik ini juga biar orang tahu kan lingkup bisnisnya itu membersihkan apapun yang perlu dibersihkan di rumah. Betul. Jadi kalau di kami di klinis itu pembersihan rumah, kantor, ini sofa, terus kamar mandi, ada disinfektan juga. Kemarin yang ramai kan? Iya, disinfektan. Di waktu pandemi anjlok banget, sampai akhirnya saya memutuskan untuk membuka layanan disinfektan. Nah waktu itu langsung naik drastis tuh. Jadi fokusnya jadi ke disinfektan. Nah kemarin kan pandemi, gimana tuh bertahan? Itu paling momen paling
anjlok banget lah. Karena mungkin satu sisi orang butuh rumahnya dibersihkan, tapi sisi lain orang juga takut orang lain masuk rumah. Betul. Dulu waktu pandemi, saya ingat banget di Maret akhir itu diumumin ada corona, itu langsung anjlok. Kita kan sasarannya mahasiswa ya dulu. Ketika pandemi datang, terus mahasiswa pada pulang. Waktu itu mau bersihin, siapa yang di mahasiswa kan nggak ada. Terus mau bersihin di rumah dilarang, nggak boleh. Di komplek itu biasanya di portal. Sampai waktu itu saya mikir dan saya lakukan juga, anak-anak tak suruh bawa sayur. Jualan sayur. Ya, jadi kalau komplek biasanya kebutuhan pokok itu biasanya dibolehin. Tapi kalau kebersihan belum tentu bisa masuk. Makanya tak suruh ini bawa sayur ya. Jualan sayur. Misal mau bersihin di mana, kamu bawa sayur, bilang aja mau nganterin sayur ini ke ibunya. Nah, sambil bersihin. Sampai segitunya untuk bisa bertahan di saat pandemi ya. Nah, pandemi kan ya tahun inilah baru mulai membaik semuanya ya. Jadi di bulan apa kira-kira baru bisnisnya mulai naik lagi? Langsung di 2 bulan setelah itu naik. Karena yang diuntungkan itu pada saat pandemi salah satunya kita juga. Kenapa? Kebersihan. Karena orang butuh bersih-bersih karena orang semakin peduli terhadap kebersihan. Dikit-dikit. Tapi lebih konsepnya ke kebersihan disinfektan itu ya. Iya, betul. Jadi kita paket tuh dulu. Disinfektan plus bersih rumahnya. Harganya bisa 3 kali lipat. Betul. Kan habis COVID, biasanya kan mereka pengen semuanya dibersihin, semuanya didesinfeksi. Nah, itu banyak banget dulu sampai kita kewalahan untuk mengambil itu. Iya. Wah, keren. Nah, Kang, kan masih muda. Nggak banyak anak muda yang mau seperti Akang. Jujur ya. Jadi dari kita bahas tadi dari mulai kuliah, nyoba beberapa bisnis, gagal, coba lagi yang lain, gagal, coba lagi yang lain sampai menemukan ya mungkin inilah rezekinya kan. Pandangan Akang gimana buat teman-teman lain yang di kampus, yang masih kuliah gitu kan? Ya terkadang orang kan sekarang menurut saya salah kaprah juga mengidolakan yang sesuatu yang akhirnya juga tersesat juga gitu kan. Ke sosial enggak, ke bisnis enggak, jadi menunjang karir dia ke sesuatu juga enggak kan. Jadi gimana nih dipandang Kang? Kalau dulu memang saya membuka jasa kebersihan satu-satunya ya. Jadi dulu itu kan ada kompetisi mahasiswa di nasional ataupun di IPB. Yang membuka jasa kebersihan itu hanya saya. Yang lainnya makanan, konveksi. Rata-rata orang lebih fokus ke makanan. Betul, apalagi IPB kan produk-produk inovasi. Waktu itu saya membuka sendiri jasa kebersihan gitu. Dan satu-satunya waktu itu di situ. Dan banyak ya omongan-omongan, banyak ya sindiran-sindiran ataupun yang tekanan-tekanan lah yang membuat saya, aduh, kuat nggak ya? Saya udah beberapa kali mau nyerah aja sih. Udah deh, nggak lanjut deh. Tapi yang saya selalu ingat itu niatnya di awal. Kalau saya berhenti sekarang, siapa ya yang membantu anak-anak? Gimana nasib karyawan ini? Gitu. Betul, sama anak-anak muda yang lainnya yang butuh bantuan. Gitu. Ya beberapa kali jatuh, akhirnya ayo udah bangkit lagi. Kalau yang saya lihat dari ya anak-anak muda yang lainnya, memang cara menemukan passionnya mereka kan beda-beda. Kadang ketemunya pas usia berapa. Nah, saya alhamdulillah karena udah dibentur-benturin naik turun sampai akhirnya ya menemukan passion di Clean Sheet ini. Dan juga misi hidup saya kan di Clean Sheet ternyata. Hidup bermanfaat dan seefisien mungkin. Nah, Clean Sheet sendiri bisa pengembangan kemana lagi nih, Kang? Nah, kalau ke depan itu sebenarnya kita home and office integrated system. Ketika mesen kebersihan, besoknya bisa mesen untuk taman. Besoknya bisa mesen untuk renovasi. Rumah. Rumah. Besoknya bisa mesen untuk misal sampah ataupun apa untuk pengambilan sampah dan juga untuk pest control. Cuci mobil segala macam. Jadi pengembangannya ini akan dibikin di satu aplikasi. Satu aplikasi. Ya benar-benar itu terintegrasi satu sama lain. Jadi rumah maupun kantor nggak perlu repot lagi. Itu langsung hubungin Clean Sheet, selesai semua masalah, nggak perlu ribet lagi.
Iya, ya, keren Kang. Kalau sekarang bermitra atau masih sendiri Kang? Ada teman juga. Ada teman ya, teman kuliah juga? Kuliah dari awal, dari Pekalongan juga, saya SMA juga. Jadi ya sampai sekarang ya udah dapat chemistry-nya ya. Betul. Apa perempuan ya bisa jadi istri kan? Laki-laki. Laki-laki ya. Itu yang berat, kalau perempuan udah saya. Udah dinikahin ya. Nah, pesan buat anak-anak muda apa Kang? Kan yang tadi saya sampaikan kan, kita juga kepingin anak-anak muda kita juga kreatif kan. Sebenarnya kalau banyak hal yang bisa dipelajari, bisa dilihat juga contoh misalnya, menurut saya sih teman-teman yang masih muda ngelihat Akang, yang penting jangan pantang menyerah kan, berusaha pasti ada jalannya. Betul. Kalau saya dulu itu ya pesannya ya coba aja dulu gitu. Mau kita ada keterbatasan, kita kan banyak keterbatasan dari ekonomi maupun dari keluarga kurang mampu ataupun yang lainnya. Tapi selama kita ada kemauan sebenarnya ada jalan. Dan selama berdoa juga, selalu berusaha, pasti akan dibuka jalannya kok. Nggak mungkin nggak. Iya. Dan prospek kan segala macam juga ada kan. Betul. Ya nggak kepikiran ya. Betul. Kuliah di IPB. Dulu juga dipilihin teman sebenarnya masuk gitu. Mungkin kecelakaan semua kan hidup saya. Tapi nggak ada kepikiran lulus kuliah dulu kerja? Enggak. Biasanya IPB kan selalu hobinya ke bank. Iya, betul. Teman-teman saya kan akhirnya ke situ juga. Tapi dulu untungnya saya udah menemukan kayaknya saya nggak cocok deh misal kerja jadi PNS ataupun apa. Saya udah disuruh orang tua untuk daftar PNS dari lulus S1 sampai S2 pun udah masih disuruh. Ya karena orang tua PNS kan. Ya, betul. Jadi pengen ya jaminan lah, tapi kan saya nggak turuti, saya nggak daftar karena saya tahu saya nggak cocok ternyata kerja dari pagi sampai sore kayak gitulah yang seperti itu. Saya ternyata kerjanya dari pagi sampai malam, yang bebas kemana aja dan lain sebagainya. Jadi memang dari awal yang ngelihat fashionnya emang nggak jadi karyawan ya, jadi pengusaha keren. Ini masih kepingin lanjut S3? Pengen ya. Tapi nanti aja. Pusing ternyata S2. Ya bisnis ini di luar jalan dulu kan. Sama yang nikah dulu nanti kayaknya. Tahun berapa nikah rencana? Apa ya? Umur 25 rencana. Umur 25 ya. Amin ya. Amin. Semoga lancar semua. Amin. Dan menarik satu lagi Kang, bisnis ini kan saingannya kan pasti juga bukan hanya 1-2 kan, pasti banyak kan. Betul. Dan di bisnis ini juga kita punya karyawan juga membohongin juga gampang kan. Jadi tinggal ada customer, selesai dia ngasih nomor handphone, suruh dia dihubungin ya. Itu mau antisipasinya gimana kan? Kalau di kami di rekrutmen modelnya sih, makanya di kami ada Clean Sheet Academy-nya. Yang paling penting di sortir awalnya. Tujuan kita kan untuk membantu anak-anak ini menjadi lebih baik lagi dari segi ekonomi, pendidikan, keterampilan, juga masa depan. Makanya yang kita cari itu anak-anak yang memang mau lanjut pendidikan ataupun yang pengen maju. Di kuncinya di situ ya. Di situ. Dan kita kerjasama sama beberapa stakeholder lah, kayak desa. Mereka kan pasti tahu ini anak udah mau kerja keras, maunya tinggi, tapi nggak ada kerjaan, nggak ada biaya. Nah itu kan mereka pasti tahu. Nah makanya kita kerjasama dengan yayasan, pesantren, terus RT RW desa ya untuk mengakomodir itu. Udah banyak yang udah banyak ya. Udah. Jadi udah beberapa kerjasama dari Jawa juga ada, Jawa Tengah, Jawa Timur, di Jabodetabek juga ada. Jadi dari situ kan mulai tuh tersortir. Kita kan 18 sampai 25 tahun yang masuk di kita. Dibatasi itu ya? Kita nggak ada yang bapak-bapak, ibu-ibu, nggak ada. Kita fokus untuk pengembangan anak muda yang pengen mau lanjut pendidikan. Nah setelah itu kan baru kita masuk ke tesnya. Kalau rekrutmen sendiri tergantung cabang-cabang ini yang membutuhkan ya? Betul. Apa rekrutmen juga ditentukan dari pusat? Tetap cabang-cabangnya sih setiap kota. Jadi kalau di Jogja ya berarti rekrutnya orang Jogja, gitu. Mahasiswa Jogja.
Nah, dari daerah yang ada sekarang, daerah mana yang paling prospek? Jakarta. Jakarta. Ya. Karena biasa suami istri juga kerja ya. Iya betul. Jakarta memang paling inilah, mereka mau bayar berapapun nggak masalah. Yang penting rumahnya bersih. Yang penting bersih. Ya. Gitu. Ya apalagi kan setelah pandemi orang juga tetap kesehatan kan jadi prioritas ya. Betul. Nah, untuk menghadapi persaingan di kompetitornya gimana? Kalau kita coba riset development-nya sih yang memang kita terus tingkatkan, dan social value-nya yang kita tingkatkan juga. Kadang orang mesen clean sheet itu bukan karena rumahnya kotor. Ya karena lebih kepingin membantu juga. Iya kan? betul. Jadi ada yang mesen clean sheet, mesen dong berapa, misal 1 orang 2 orang, mesen bersihin di rumahnya. Terus pas ditanya, kamu bersihin apa tadi? Ya bersih sih rumahnya gitu. Oh berarti ini mau buat bantu aja. Jadi kita value-nya itu, kita bukan kita menjual value, sebenarnya memang untuk anak-anak ini mandiri. Nah, menyampaikan ini ke masyarakat seperti apa? Kan tidak semua orang juga tahu kan bahwa yang dipekerjakan ini anak-anak ini gitu. Nah dulu sampai sekarang pun sama melalui media sosial. Terus juga, nah waktu pas masuk di Kick Andy kan itu. Orang jadi lebih mudah untuk tahu misinya. Nah, mungkin apa boomingnya pas Kick Andy ya? Iya betul, boomingnya pas Kick Andy. Jadi benar-benar waktu itu ya langsung boom, dan saya nggak perlu capek-capek lagi untuk bilang bahwa ini beda dengan jasa kebersihan lain. Dan habis itu pasti investor yang pengen kerjasama juga udah mulai banyak ya? Iya betul, setelah itu mulai banyak, tapi ya kita bertahap lah. Iya, dan tetap fokus jaga kualitas yang penting kan? Betul. Karena jasa emang sangat penting di kualitas kita turun, secara otomatis kan saingan yang lain juga akan banyak di belakang. Keren Kang. Pengembangan yang lain Kang selain ini? Kita memang mau buka lagi ya produk kebersihan. Jadi banyak kan memang pelanggan minta, Mas ini pakai bahan apa? Saya beli dong gitu. Ataupun dari kantor kan biasanya sekaligus paket, alatnya kita sediain, orangnya kita sediain, bahannya juga kita sediain. Kan kantor-kantor biasanya seperti itu, nggak mau ribet. Kan bisa juga kan, yang tadi disampaikan, bikin paket, diajarin orang, mereka punya kantor punya standar kan, jadi nanti juga kayak outsourcing tenaga. Betul. Kan? Nah, itu yang lagi rame juga di kantor-kantor. Betul. Kita ada yang bentuknya outsourcing, ada juga yang memang kemitraan. Jadi kalau sekarang kantor itu lagi efisiensi banget, dan kebanyakan kan WFH. Makanya mereka nggak harus bersihin setiap hari, dijadwal aja. Jadi misal ada yang kantor di Jakarta juga seperti itu, bayar di kita kemitraan, dia nggak perlu ngurusin BPJS dan sebagainya lah, karena kemitraan. Terus dibersihin paling seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Jadi kan menghemat biaya mereka. Jadi anak ini dari kantor A, dari kantor B, kantor C gitu. Jadi keliling. Nggak ada keinginan pengembangan ke daerah kampung halaman? Kampung halaman, Pekalongan mungkin. Udah buka cabang di sana? Belum ya. Karena kan kota kecil gitu. Tapi ya insya Allah sih ada lah nanti ke depannya. Ya pengembangan. Oke. Kang Dikon luar biasa, ini sangat menginspirasi ya terutama sahabat Kang Mus yang masih pelajar, masih SMP, SMA, ternyata segala sesuatu bisa digapai. Ya, misal kita bicara Kang Dikon mau kuliah nggak punya uang, ternyata juga banyak juga fasilitas beasiswa. Nah, tergantung kitanya mau cari enggak. Yang penting kemauan dulu ya. Karena dari Kementerian ABCD juga menawarkan berbagai sumber beasiswa. Yang penting punya kemauan ya. Karena kenapa? Kita penting dulu kan pendidikan. Kita nggak mungkin bisa jadi sesuatu yang besar atau punya, apalagi kondisi sekarang ya, zaman sekarang ya. Pertama pendidikan dulu, kembangkan pendidikan, baru nanti bicara bisnis kan. Nah, belajar ya salah satunya Kang Dikon, dan saya baca-baca juga banyak membantu anak-anak muda juga ya, berbagai ngasih pelatihan, ngasih edukasi yang berhubungan dengan bisnis yang bisa dikembangkan oleh mereka. Betul. Oke, terakhir apa pesan buat sobat Kang Mus yang masih muda-muda kan, yang punya mimpi juga kan, pasti banyak yang punya mimpi seperti Akang dulu kan, yang masih kecil, yang masih susah, masih ini, pasti punya pingin keinginan suatu saat jadi orang besar juga.
Iya, sebenarnya kalau dulu yang saya pegang itu, walaupun kita orang ekonomi lemah Iya. ataupun kita banyak keterbatasan, ya kita harus punya mimpi setinggi-tingginya. Saya pun quotes-nya biasanya, saya memang jarang tidur kayak gitu, Iya. tapi saya punya banyak mimpi. Nah, itu gimana itu Kang? Itu keren tuh. Lebih ke banyak yang remehin ataupun apa, nggak mungkin kamu bisa ini, nggak mungkin ini. Tapi selama kita ada kemauan, doa orang tua, Iya. kita mau berjuang, pasti akan terwujud kok gitu. Iya. Selama kita udah bener arahnya dan niatnya udah bener. Niat dulu yang penting. Niat dulu harus yang benar. penting. Dulu saya diriin Clean Sheet ya karena niat ingin Iya. membantu sesama. Iya. Karena bagi saya yaitu ibadah spesial saya yang memang saya persembahkan yang nantinya untuk Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Wah, luar biasa. Sobat Kang Mus, masih muda, sangat inspirasi, punya usaha, dan saya yakin banget suatu saat akan go public. Amin. Amin ya. Amin. Sukses terus Kang Dikon. Semoga bisa selalu memberikan inspirasi buat anak-anak muda dan terus berkarya membangun negeri tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.